Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, Kiwen. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang Python Streamlit. Dan apa itu Streamlit? Streamlit adalah framework open source berbasis Python untuk membangun aplikasi web interaktif dengan cepat dan mudah. Tentunya dengan kita belajar Streamlit, kita tidak memerlukan pengetahuan front-end seperti HTML, CSS, ataupun bahkan JavaScript. Nah, gimana sih cara instalasi Streamlit? Mari kita lakukan bersama-sama. Oke, jadi di video kali ini kita akan menginstal Streamlit dan membuat aplikasi web sederhana dengan ketentuan yang saya mau itu menginput data pengguna. Langsung saja kita install Streamlit-nya terlebih dahulu menggunakan cmd command prompt. Di sini kita ketikkan pip install Streamlit. Oke, jadi begini ya gambaran ini kalau kita sudah install Streamlit. Tetapi kalau belum install itu agak berbeda sedikit karena saya sudah install itu gambarannya itu seperti ini. Oke, untuk install Streamlit sudah selesai. Tinggal yang kedua yaitu kita membuat aplikasi web yang sangat sederhana mungkin. Kita masuk untuk membuat aplikasi web sederhana yang saya ingin gunakan itu menginput data pengguna. Yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi sederhana yaitu Visual Studio Code sama web browser. Kita gunakan web browsernya lewat terminal aja ya biar cepat gitu loh. Pada ketentuan yang kedua itu aku ingin membuat aplikasi web sederhana yang bertujuan untuk menginput data pengguna. Aku itu menggunakan Visual Studio Code dan web browser. Mengapa aku langsung mengakses web browsernya? Karena biar lebih mudah untuk mengakses dan menjalankannya. Yang pertama kita lakukan untuk menjalankan program menginput data pengguna dari Streamlit itu pastinya kita harus mengimport Streamlit-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kita ketikkan import Streamlit. Ketika kita sudah mengimport Streamlit, maka standar library yang ada di Streamlit itu bisa digunakan semua. Contohnya kayak kita mau mengakses mengimport nama pengguna, ya kita menggunakan text input. Nah, text input tersebut itu termasuk standar library Streamlit. Contohnya kayak gini.
Text input. Nah, kalau di sini itu pasti kita di web browsernya di sini pasti akan muncul yang namanya nama itu karena kita telah membuat standar library dari Streamlit yaitu text input yang tujuan untuk mengasih tahu bahwa browser itu akan memunculkan nama. Oh iya, lupa. Kalau di sini pasti ada setiap aplikasi pasti ada title-nya. Nah, kita itu ngasih title-nya kan tadi sesuai dengan keinginan saya mau menginput data pengguna ya. Kalau kita save seperti ini pasti di web browsernya itu akan munculkan menginput data pengguna dan masukkan nama. Ini sebenarnya udah jadi sih udah jadi, tapi belum bisa untuk mengoutputkan apa yang telah kita masukkan. Contohnya kita mau masukkan otong. Nah, pasti nggak akan mengoutputkan yang telah kita masukkan. Nah, bagaimana caranya nanti kalau kita udah memenuhi data-data untuk menginput pengguna, ya kayak alamat, umur, dan lain sebagainya. Kita bahkan mau menaruh gender ya, gender, select for gender. Nah, kalau kita kan udah jadi nih, apa saja yang dibutuhkan untuk menginput data pengguna, seperti nama, alamat, umur, bahkan dan lain sebagainya kalau kalian bisa mengedit-edit sendiri. Oh iya, kalau di umur itu ada tambahan gini nih, min value, berarti sekiranya itu value-nya nol, nilainya itu nol. Mengapa kita menampilkan angka untuk umur dengan batasan minimal 0 dan maksimal 120 tahun? Oke, kalau sudah jadi kayak gini pasti di Google Browser itu akan memunculkan yang telah kita buat seperti nama, alamat, umur, dan gender. Tuh kan. Jadi tadi kan di umur minimalnya itu 0 kan. Minimal 0, maksimalnya 120. Nah, coba kita kasih 130 itu gak bakalan bisa. Karena pilihan yang lebih kecil dari itu 120. Makanya itu gunanya max value dan min value. Oke, coba kita masukkan otong. Alamat otong itu ngarang aja ya. Umur otong sekitaran 23-an aja. Gendernya pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Ataupun bisa jadi lainnya sih. Nah, setelah kayak gini, kita kan udah mengisi nih nama otong, alamat yang Babakan Tegal, umur 23, gender laki-laki.
Nah, di sini tuh kita belum bisa mengeluarkan apa yang telah kita input. Jadi di sini tuh tidak bisa untuk mengeluarkan otong, alamatnya di mana, umurnya di mana, gendernya apa. Kalau kita mau mengeluarkan itu, kita harus mensumbit dulu biar semuanya itu keluar. Contohnya gini, if st sumbit eh button button kan itu untuk mengirim dengan nama sumbit. Kok nggak jadi dengan nama kan sumbit, ataupun bisa diganti nih, kirim. Di sini kita harus mengeluarkan subheader. Itu fungsinya untuk kayak kita mau mengeluarkan sintaks yang kita mau keluarkan di dalam web browser. Oke, coba kita kasih contoh dulu ya. Ctrl S. Kita pindah ke web browser. Kita refresh tuh. Pasti ada tanda kirimnya. Kalau kita udah ngirim, ya walaupun kita udah ngasih nama, alamat, umur, gender, pasti di situ belum, di sini di bawah analisis data pengguna itu belum muncul data-datanya karena kita belum mengoutputkan. Untuk mengoutputkannya itu bisa ketik stream with. Mengapa aku kasih F? Karena itu namanya lupa kan gitu. Ya udahlah sampai yang penting jadi. Aku nggak tahu nih ya kalau dikasih tab jadi nggak. Ah, coba empat kita umur gender. Oke, untuk sintaksnya sekira itu sudah jadi. Menurut saya itu sudah jadi. Tapi belum tentu kalau di web browsernya itu benar apa enggak. Menurut saya sih udah jadi. Oke, kita masukkan nama outputnya itu otong. Pasti nanti di sini otong. Di sini kan ada, tadi kan ada analisis data pengguna. Pasti di bawahnya itu ada nama sama dengan otong kayak gitu. Alamat babakan tegar. Untuk umurnya tadi 23 ya. 23 kan untuk gendernya bisa laki-laki ataupun lainnya, nggak mungkin namanya otong perempuan. Lainnya. Coba kita kirim. Nah, jadi kayak gini. Tapi kalau kita komenkan dulu gendernya akan jadi kayak apa.
kita kontrol S, pasti di sininya gender nggak akan muncul. Gender itu nggak akan muncul. Oke. Tuh kan malah error. Nggak bisa ternyata teman-teman. Kita hapus saja dulu ya. Biar buat bukti dulu. Coba kita hapus gendernya. Ctrl S, kita refresh. Nah, coba kita masukkan nama atau alamat Babakan Tegal. Nomornya tadi 23. Atau yang lain juga bisa sih. Nggak harus 23. Gendernya itu ya nggak perlu juga nggak perlu kirim. Pasti di gendernya itu nggak ada. Karena itu tadi kita menguploadkan data yang kita telah input seperti nama, alamat, umur, gender. Nah, kalau kita hapus yang nama ya pasti di sini nama nggak akan muncul. Di sini nama nggak akan muncul. Jadi itulah fungsinya Outstream. Untuk penjelasan kali ini menurut saya sampai segini dulu sudah cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.